Pernah ngerasain gak sih, pas ngecek kecepatan internet pakai speed test, angkanya, kenceng banget. Tapi giliran buka YouTube buat nonton, kok malah buffering terus. Rasanya kayak dikibulin kan? Tenang, kamu gak sendirian kok. Nah, dalam paparan kali ini, kita bakal bongkar tungkas misteri di balik angka-angka speed test yang kadang suka menipu itu. Coba deh lihat ini. Di satu sisi ada pencitraannya, angka 90 megabits per detik yang bikin kita ngerasa punya internet dewa. Tapi di sisi lain ada kenyataannya, ikon loading muter-muter yang super nyebelin pas kita lagi asik nonton. Inilah yang kita sebut ilusi speed test. Yup, kita sebut aja ini ilusi angka speed test. Sebuah kebohongan yang indah. Karena angka yang kamu lihat di aplikasi itu sering banget bukan kecepatan asli yang kamu dapat buat aktivitas penting kayak streaming. Yuk kita cari tahu kenapa bisa begitu. Dan ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya kecepatan 90 Mbps yang di atas kertas harusnya bisa buat nonton video 4K sambil ngopi? Ini buat nonton video 720p aja kok ngos-ngosan? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Ini bukan murni salah koneksi internet kamu, tapi salah di alat tesnya itu sendiri. Oke, sekarang waktunya kita jadi detektif. Kita bakal bongkar 3 trik utama di balik ilusi ini. 3 trik yang bikin angka di speed test kelihatan sempurna banget, padahal aslinya jauh panggang dari api. Trik pertama, dan ini mungkin yang paling krusial. Beda server, ya beda nasib. Anggap aja ini hukum alam di dunia internet. Lokasi server yang kamu tuju buat PES itu bener-bener ngaruh banget ke hasil akhirnya. Biar gampang, kita pakai analogi deh. Bayangin gini deh, pakai speed test itu ibarat ngetes kecepatan maksimal mobil balap di dalam garasi rumah kamu yang kosong melompong. Ya jelas bisa ngebus kencang-kencangnya kan? Tapi nonton YouTube atau Netflix itu ibarat bawa mobil yang sama ke jalanan ibu kota pas jam pulang kantor. Mau mobilnya sekelas F1 juga kalau jalannya macet parah, ya bakal pelan juga. Nah, itu bedanya. Speed test milih server terdekat, garasi kamu, sementara server video itu ada di jalan raya nun jauh di sana yang lagi rame-ramenya. Lanjut. Trik kedua, nah ini nih rahasia dapur para ISP, penyedia internet. Trik prioritas trafik. Jadi gini, ISP kamu itu pintar. Mereka bisa tahu aplikasi apa yang lagi kamu pakai, dan mereka bisa dan seringkali emang ngasih perlakuan khusus ke jenis-jenis data tertentu. Gini cara mainnya. Langkah pertama, sistem ISP ngedeteksi kamu lagi buka aplikasi speed test. Begitu terdeteksi, langsung masuk langkah kedua, traffic data kamu dikasih jalur VIP bebas hambatan. Tujuannya apa? Simple. Biar di langkah ketiga, hasilnya kelihatan bagus, kamu senang dan gak nelpon customer service buat komplain. Tapi, perlakuan istimewa itu cuma sesaat. Begitu kamu pindah buka YouTube atau Netflix, kamu langsung ditendang ke jalur ekonomi yang padat dan desek-desekan bareng ribuan pengguna lain. Jalur VIP-nya hilang entah kemana. Dan trik ketiga, ini penting banget. Terutama buat kamu yang pakai internet nirkabel atau fixed wireless access. Musuh bebuyutannya itu namanya jitter. Bayangin jitter ini kayak keran air yang rusak. Airnya nggak ngalir lancar, tapi muncrat-muncrat, kencem, terus berhenti, terus kenceng lagi. Nggak stabil sama sekali. Nah, ini dia intinya. Speed test itu kayak ngisi ember pakai air dari keran rusak tadi. Dia nggak peduli airnya datang putus-putus, yang penting total air yang masuk banyak dan embernya cepat penuh. Sebaliknya, YouTube itu kayak ngisi gelas, butuh aliran yang stabil, tenang, dan konstan. Makanya, jitter bisa ngasih skor speed test yang tinggi, tapi bikin video kamu buffering melulu. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah bongkar trik-triknya. Sekarang, bagian yang paling penting. Terus gimana caranya kita bisa dapat angka yang jujur? Gimana cara ngetes kecepatan yang sebenarnya? Jadi, lupain dulu deh kecepatan pencitraan tadi. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kamu ngetes kecepatan streaming kamu yang asli, yang sebenar-benarnya? Jawabannya simple banget. Pakai aja alat yang dipakai sama penyedia layanan streaming itu sendiri. Buka browser kamu, terus ketik fast.com. Kenapa fast.com ini bisa dibilang si penutur kebenaran? Gini, pertama, ini punyanya Netflix, jadi tujuannya udah jelas, buat ngukur kecepatan nonton video. Kedua, dia ngetes koneksi kamu langsung ke server video mereka, ke jalan raya yang rame itu, bukan ke garasi ISP yang sepi. Ini bikin ISP jadi susah buat ngasih perlakuan jalur VIP. Jadi hasil yang kamu dapat, ya kecepatan nyata buat streaming. Biar makin jelas, kita rangkum perbedaannya.
Speed test itu ngetes potensi maksimal ke server terdekat alias di garasi kamu. Hasilnya, kecepatan pencitraan. Sebaliknya, Fast.com ngetes kecepatan streaming di dunia nyata ke server video di jalan raya yang asli. Hasilnya, kecepatan kenyataan kamu. Garasi lawan jalan raya, itu kuncinya. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, ini bukan soal aplikasi mana yang bagus atau jelek, tapi soal ngerti fungsinya dan pakai alat yang tepat untuk tujuan yang tepat. Biar makin kebayang bedanya, yuk kita lihat skenario ini langsung beraksi. Ini pasti sering banget kamu alamin. Kamu buka speedtest.net. Hasilnya keluar, wih, 90 Mbps. Angka yang bikin bangga kan? Kamu pasti mikir, wah internet gue dewa nih. Eits, tunggu dulu. Coba sekarang kamu buka fast.com. Dan, jeng-jeng, ternyata kecepatan asli kamu buat streaming cuma 10 Mbps. Nah kan, tiba-tiba semua misteri buffering semalam langsung terjawab sudah. Dan ini dia kalimat sakti buat nutup paparan kita. Kalau kamu mau tes kecepatan buat beneran nonton film, ya pakai fast.com. Tapi, kalau cuma mau tes buat pamer di status WhatsApp, nah baru deh pakai speed test. Sekarang kamu udah tahu bedanya.